Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A yang beranggotakan yang pertama Sulaiman Tato Akbar dengan NPM ujung 1813024027 dan ada Milenia Nur Fitri dengan NPM 1813024011. Kemudian ada saya Kade Krisna Dewi dengan NPM 1813024025 dan yang terakhir saya sendiri Indira Ratna Dewanti dengan NPM 1813024059. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kedalaman serta keluasan dari materi. Yang pertama ada keluasannya. Yang pertama keluasan itu yang berarti ialah seberapa banyak materi yang diambil untuk memenuhi syarat materi itu sebagai keluasannya. Seluas mana sih materi itu? Sedangkan kedalamannya ialah seberapa banyak detail-detail yang tercantum atau tercakup dalam suatu materi yang harus dikuasai oleh para siswa. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Milenia Nur Fitri, NPM 1813024011 akan mempresentasikan mengenai KD 3.10 dan 4.10 kelas 7 SMP. KD 3.10 menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Dan KD 4.10 mengomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam, serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Keluasan materi yang pertama yaitu lapisan atmosfer. Kedalaman materinya, pengertian atmosfer, komposisi penyusun atmosfer, fungsi dan peran atmosfer, lapisan atmosfer yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer, dan juga tekanan udara. Keluasan materi yang kedua, lapisan hidrosfer. Kedalamannya, pengertian hidrosfer, peran hidrosfer dari siklus air. Keluasan yang ketiga, lapisan litosfer. Kedalaman materinya, pengertian litosfer, struktur litosfer, dan pergerakan lempeng bumi. Keluasan yang keempat, gunung api. Kedalaman materinya, penyebab munculnya gunung api, pengertian erupsi, penyebab terjadinya erupsi, material letusan gunung api, dan dampak letusan gunung api. Kemudian keluasan yang kelima, gempa bumi. Kedalaman materinya, penyebab terjadinya gempa bumi, mekanisme gempa bumi, istilah-istilah dalam pencatatan data gempa bumi, dan dampak terjadinya gempa bumi. Dan keluasan yang terakhir yaitu tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana. Kedalamannya, pertama tindakan tanggap bencana sebelum, pada saat, dan pasca gempa bumi. Dan yang kedua tindakan siaga dan evakuasi bencana gunung meletus. Kemudian untuk KD 4.10, yang pertama mendesain dan membuat clipping upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Kemudian mempresentasikan hasil clipping dan melakukan simulasi penyelamatan diri pada saat terjadi bencana gempa bumi dan gunung meletus. Kemudian model pembelajaran yang cocok digunakan untuk KD 3.10 kelas 7 yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning, karena dalam KD ini berisi pengetahuan faktual yaitu mengenai air, tanah, dan udara, serta terdapat pengetahuan konseptual seperti teori pergerakan lempeng bumi. Melalui model discovery learning, siswa dapat meningkatkan motivasi belajar serta pemahaman konsep dan fakta yang ada di dalam materi pembelajaran sehingga akan meningkatkan penalaran siswa, melatih kemandirian siswa, serta mengeksplorasi materi pada saat proses pembelajaran. Kemudian, untuk model pembelajaran yang cocok digunakan untuk KD 4.10 yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL digunakan untuk mencapai KD ini karena melalui Project Based Learning siswa diarahkan untuk berkolaborasi dalam membuat karya berupa clipping yang didapat dari berbagai sumber. Dari karyanya tersebut, kemudian siswa diminta untuk mengomunikasikan dan memperagakan langsung secara berkelompok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa.
Saya Sayuka Ditrisna Dewi, NPM 1813024025, akan menjelaskan analisis KD 3.11 dan 4.11 kelas 7 SMP. Adapun isi dari KD 3.11 adalah menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya, KD 4.11 menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Adapun keluasan dan kedalaman materi pada KD 3.11 yaitu keluasan materi yang pertama adalah sistem tata surya. Kedalaman materi yang pertama, lapisan penyusun matahari yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang kedua, planet dalam dan planet luar. Yang ketiga, komet, meteoroid, dan asteroid. Keluasan materi yang kedua adalah rotasi dan revolusi bumi. Kedalaman materi yang pertama, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu. Yang kedua, pembelokan arah angin. Yang ketiga, pembelokan arah arus laut. Keluasan materi yang ketiga, rotasi dan revolusi bulan. Kedalaman materinya adalah lama bulan mengitari tiap-tiap planet. Keluasan materi yang keempat, dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi. Kedalaman materinya adalah yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Ketiga, pergantian musim. Keluasan materi yang kelima adalah dampak rotasi dan revolusi bulan bagi kehidupan di bumi. Kedalaman materinya, yang pertama, pasang surut air laut. Kedua, pembagian bulan dan fase-fase bulan. Ketiga, gerhana matahari dan gerhana bulan. Selanjutnya, keluasan dan kedalaman materi pada KD 4.11. Yang pertama, membuat dan mempresentasikan majalah dinding tentang lapisan penyusun matahari berdasarkan penelusuran dari internet atau buku. Kedua, membuat dan mempresentasikan karya berupa clipping pergantian musim berdasarkan penelusuran dari internet atau artikel. Ketiga, membuat dan mempresentasikan poster mengenai fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari berdasarkan penelusuran dari internet atau buku. Adapun model pembelajaran yang cocok digunakan pada KD 3.11 kelas 7 SMP adalah menggunakan model pembelajaran discovery learning. Karena dalam KD ini berisi pengetahuan faktual seperti sistem tata surya, serta dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi. Melalui model discovery learning, siswa dapat meningkatkan motivasi belajar serta pemahaman konsep dan fakta yang ada di dalam materi pembelajaran sehingga akan meningkatkan penalaran siswa, melatih kemandirian siswa, serta mengeksplorasi materi pada saat proses pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran yang cocok digunakan pada KD 4.11 kelas 7 SMP adalah Project Based Learning. Karena melalui model ini, siswa dapat diarahkan untuk berkolaborasi untuk menyajikan karya tentang sistem tata surya serta dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi, yang didapat dari berbagai sumber informasi seperti internet dan buku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan serta menyajikan hasil karya yang telah dibuat mengenai sistem tata surya serta dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan KD 3.1 kelas 8 SMP, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. KI-nya menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Keluasan materi pada KD 3.1 yang pertama gerak pada hewan. Kedalaman materinya gerak aktif atau gerak pada manusia dan hewan, yang terdiri dari hewan hidup di darat, hewan hidup di air, dan hewan hidup di udara. Selanjutnya, keluasan materi gerak pada tumbuhan. Kedalaman materinya gerak pasif atau gerak pada tumbuhan, yang terdiri dari gerak endonom, gerak higrokopis, dan gerak eksonom.
Selanjutnya, sistem gerak pada manusia. Kedalaman materinya sistem gerak pada manusia yang terdiri dari rangka, sendi, tulang, otot, gangguan, dan kelainan sistem gerak manusia. Selanjutnya, keluasan materi upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kedalaman materinya yang pertama makanan yang dapat menjaga kesehatan sistem gerak seperti fosfor dan kalsium. Yang kedua, kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan alat gerak. Keterampilannya yaitu membuat makalah mengenai gangguan pada sistem gerak. Yang kedua, membuat majalah dinding mengenai kelainan pada sistem gerak manusia. Dan yang ketiga, membuat poster mengenai makanan yang dapat menjaga kesehatan sistem gerak. Model pembelajaran yang cocok digunakan pada KD 3.1 kelas 8 SMP adalah pembelajaran discovery learning. Karena dalam KD 3.1 ini terdapat fakta. Ini sangat membantu siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Melalui model pembelajaran ini, materi akan meningkatkan penalaran siswa, melatih kemandirian siswa, serta mengeksplorasi dan memecahkan masalah yang dihadapi pada proses pembelajaran. Model pembelajaran yang cocok digunakan pada KD 4.1 kelas 8 SMP adalah project based learning. Karena pada KD 4.1 siswa dituntut untuk membuat sebuah karya, baik itu berupa mading, makalah, dan sebagainya. Model ini dapat digunakan untuk mencapai KD ini karena melalui PJBL siswa diarahkan untuk berkolaborasi untuk menyajikan karya tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak serta menjaga kesehatan sistem gerak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, dan membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Sekian presentasi dari kami. Jadi, kedalaman dan keluasan suatu KD haruslah difikirkan dengan baik karena seorang guru harus mempunyai tolak ukur untuk mencapai keberhasilan dari pembelajaran. Dan pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil apabila semua siswa dapat memahami pembelajaran itu dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.